Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Berbahagialah kita yang bisa datang pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat yang kedua saling berbalas-balasan sampai ayat yang ke-10 dengan judul Sakeus. Beginilah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, sekarang menunjukkan dia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berkata ia oleh orang banyak, lalu menjadi orang yang Yesus akan dalam. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus sendiri yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekali ini aku akan memberikan kepada orang miskin, sekiranya ada sesuatu yang bukan dari seorang anak kembalikan kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, tema firman Tuhan hari ini tentang pertobatan dan harta melalui seorang tokoh yang bernama Sakeus. Anak sekolah minggu itu suka sekali cerita ini ya. Pendek memanjat pohon gitu kan. Tetapi dia adalah umat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakeus adalah pungut cukai, bahkan kepala. Ya, kalau kepala itu berarti banyak bawahannya ya. Kepala pungut cukai khususnya di kota Yeriko. Yeriko itu lintas perdagangan. Bapak Ibu, pikir kalau toko atau barang yang begitu mewah atau barang antik yang begitu mahal, otomatis pajaknya juga mahal. Dia adalah orang yang kaya raya waktu itu. Tapi Bapak Ibu, kayanya kenapa dulu, ya kan? Dia ini kaya raya. Tapi dia kaya karena memungut ya pajak lebih daripada yang seharusnya. Bapak Ibu bisa memahami ya, menarik dari yang seharusnya, bisa dikatakan korupsi gitu ya. Makanya orang-orang sekitar waktu itu ketika Yesus masuk ke rumahnya dia, orang sekitar tuh bersungut-sungut. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Berarti sudah terkenal dia, kepala pungut cukai ini, korupsi di tempat itu. Tetapi ketika Yesus masuk di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Dari seorang tokoh yang bernama Sakeus ini kita dapat belajar ya, hal yang positif, hal yang baik dalam kehidupannya. Ini adalah poin penting ketika dia berjumpa dengan Yesus atau perjumpaan Yesus mengubah hidup Sakeus.
mengubah pola pikirnya, mengubah hatinya, mengubah keputusan dan tindakannya. Itulah disebut dengan pertobatan. Makanya tema tadi pertobatan dan harta. Dia tidak mengatakan aku sudah bertobat loh, tidak, tapi melalui keputusannya. Di ayat yang ke-7 dan sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ. Di ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-9, Yesus meneguhkan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Terjadi suatu pertobatan, Bapak Ibu. Ternyata pertobatan itu tidak lepas dari penggunaan harta, tidak lepas dari pertobatan penggunaan harta atau uang. Bagaimana manajemennya, bagaimana mengolahnya dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Pertobatan yang terjadi, pertobatan yang luar biasa, bahwa harta bukan lagi jadi tujuan hidup, tetapi sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Suatu sarana. Jadi harus bisa membedakan. Hidup bukan untuk harta, tetapi untuk Tuhan, sesuai dengan tujuan hidup kita diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah, bahwa tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, tujuan hidup kita menikmati Dia, menikmati berkat-berkat-Nya. Kemudian selanjutnya, ini memberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa Tuhan yang mempunyai segalanya, saya mengelola hartanya. Sudah jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan yang lebih tinggi. Jangan sampai sama. Kita banyak uang itu kan gak dosa, banyak harta itu kan gak dosa. Tetapi harta dan banyak uang itu bisa membuat kita berdosa ketika itu menjadi berhala, ya kan? Harta yang lebih utama, Tuhan samping. Harta bisa makan dengan Tuhan, itu yang menjadi berdosa. Makanya kita Amsal katakan 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kehidupan kita akan dibinasakan kalau hati kita benar-benar memusatkan kepada harta, bukan kepada Tuhan yang sang pemberi hidup itu. Ini menjadi suatu teguran bagi kita bahwa jangan sampai jatuh dalam dosa berhala seperti itu. Kekhawatiran yang berlebihan melanda kita, sehingga Tuhan bukan menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu pertanyaan, manakah yang sering kita lakukan? Berapa banyak dari milik saya yang harus saya berikan kepada Allah, atau berapa banyak dari milik Allah yang harus saya ambil untuk diri saya? Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana ya? Harta itu milik saya apa milik Tuhan sih? Kita menjawab dalam hati kita. Berapa banyak dari milik saya yang harus saya berikan kepada Allah, atau berapa banyak dari milik Allah yang harus saya ambil untuk diri saya? Di dalam kehidupan kita, Tuhan sering mengingatkan bahwa kita adalah umat pilihan yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Yesus mengorbankan dirinya, bahwa hidup kita totalitas untuk Dia. Jadi apapun yang menjadi milik kita berarti milik Tuhan. Pada saat ini mari kita sama-sama membuka Alkitab 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat
ayat yang ke-20. Kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah Tuhanmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebab itu atau karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, termasuk penggunaan uang kita, harta kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sangat penting kita diberi suatu pemahaman, suatu pemikiran bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak bisa menjaga hati. Ada banyak orang yang tergiur mengejar harta yang sedemikian rupa sampai lupa Tuhan. Sampai lupa siapa yang paling utama, siapa yang menjadi utama sumber hidup penyelamat. Bersyukur kita pada saat ini diingatkan oleh firman Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan, mari kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita, dimensi kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, kita juga harus bisa membedakan bagaimana konsep pemikiran Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Mungkin bagi kita beda di dalam gereja dan di luar gereja. Kegiatan memuji Tuhan, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan itu adalah hal yang rohani. Tapi kalau di luar gereja itu bukan hal rohani. Sebenarnya itu sama-sama ketika kita mempersembahkan kegiatan kita itu untuk Tuhan. Entah itu yang ngegrab, kerja di kantor, kerja di toko, membersihkan rumah, pekerjaan yang lain, Bapak Ibu, persembahkan itu Tuhan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi totalitas kehidupan kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, mari kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bagian yang terakhir, mari kita membacakan bersama-sama 1, 2, 3. Menyembah Tuhan berarti mempersembahkan seluruh hidup kepadanya, termasuk dalam pengelolaan harta. Jadi firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai tanda pertobatan, kegiatan hidup kita, rencana hidup kita, pengelolaan harta, pengelolaan uang kita. Mari kita mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan penuh tanggung jawab. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Melalui peristiwa seorang tokoh yang bernama Sakeus, hidup lamanya bahwa harta yang menjadi tujuan hidupnya. Tetapi dia ketika berjumpa dengan Engkau, Engkaulah harta, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah di dalam kehidupannya. Tetapi harta dan uang adalah sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah hal itu juga terjadi dalam kehidupan kami, khususnya jemaat Eleos Wagir. Tuhan, Kau tanamkan dalam hati dan pikiran kami bahwa Engkaulah yang utama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang termulia, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Biarlah harta, uang yang Tuhan titipkan kepada kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami pergunakan penuh dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini menerangi hati dan pikiran kami dan jalan kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.